Sirkuit Mandalika sudah selesai menggelar World Superbike 2021. Ada beberapa catatan usai penyelenggaraan balapan pada tanggal 19 November tahun 2021 itu, karena mengingat tempat yang sama, akan menggelar MotoGP Indonesia tahun depan. Juara dunia baru WSBK, Toprak Razgatlioglu, lahir sebagai juara di sirkuit Mandalika. Rider Turki itu memastikan gelar juara dunia setelah finish kedua di race 1 WSBK Mandalika. Gelaran di Lombok, Nusa Tenggara Barat itu, sempat diganggu oleh cuaca buruk. Genangan air membuat kenyamanan penonton terusik. Ada beberapa hal yang mesti ditingkatkan oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA). Berikut 3 saran dari para pengamat yang mesti ditingkatkan, agar sirkuit Mandalika bisa sukses menggelar MotoGP pada Maret mendatang. 1. Area sirkuit. Sebagian besar sekitar sirkuit Mandalika masih tanah terbuka. Itu mengganggu kenyamanan penonton. Saat cuaca panas, suasana pun menjadi berdebu karena tanah kering tersapu angin. Kenyamanan penonton kian terganggu kalau cuaca hujan. Tanah sekitar sirkuit menjadi becek. Di area dalam sirkuit, pada saat WSBK lokasi untuk main stage dan bazar, tergenang air. Hal itu membuat pakaian dari pengunjung yang ada di sekitar sirkuit menjadi kotor saat hendak melakukan mobilitas. Oleh karena itu, demi kenyamanan penonton, perlu dilakukan penutupan dengan kayu atau cover yang biasa untuk menutupi rumput stadion saat dipakai untuk konser demi kenyamanan penonton. Kalau tanah terbuka itu bisa ditutup permanen akan lebih baik lagi. Bagaimanapun, kenyamanan penonton harus menjadi perhatian penyelenggara karena harga tiket yang tidak murah. 2. Shuttle Bus. Menggunakan shuttle bus di WSBK Mandalika sebenarnya cukup nyaman. Penonton sudah dipisahkan berdasarkan warna gelang alias kelas tiket untuk masuk ke bus dari parkir sentral ke sirkuit dan sebaliknya. Akan lebih bagus lagi kalau panitia membuat line antrian untuk masuk bus. Kejadian berebut masuk bus, utamanya di shuttle di sirkuit akan bisa dihindari. Selain itu, lokasi penjemputan shuttle berpindah-pindah dalam 2 hari terakhir perhelatan WSBK. Sebabnya, area penjemputan yang pertama tergenang air. Pada Sabtu tanggal 20 lokasinya menjadi lebih dekat. Sementara pada Minggu tanggal 21 lokasi shuttle lebih jauh dengan kondisi tanah yang becek dan banyak genangan air. 3. Homologasi sirkuit. FIM mempunyai standar for Circuits 2021. Hal itu yang akan menetapkan tingkatan lisensi dari A sampai F. Untuk menggelar MotoGP, sebuah sirkuit harus mempunyai standar paling tinggi, lisensi A. Mandalika Grand Prix Association (MGPA) belum memberikan keterangan terperinci apakah sirkuit Mandalika masuk ke dalam grade A atau B saat bisa lolos menggelar IATC dan WSBK pada akhir pekan lalu. Oleh karena itu, dengan sisa waktu sampai Maret tahun 2022, MGPA harus memastikan bahwa sirkuit Mandalika sudah lolos homologasi dengan lisensi pada tingkatan tertinggi. Ada satu sorotan yang diungkap oleh Direktur Eksekutif WSBK, Gregorio Lavilla. Dia menyebut area kritis bukan di trek, tapi di luarnya. Area yang paling kritikal bukanlah pada bagian trek, tapi di luar trek. Jika terjadi kecelakaan, hal itu bisa menimbulkan masalah besar bagi pembalap. Jadi, sayangnya kami harus menunda balapan ke Minggu, kata Lavilla saat mengungkap alasan penundaan race 1 WSBK Mandalika dari Sabtu ke Minggu.